Shalom bos, ini menarik nih. Renungan pagi ini persepuluhan perjanjian baru. Saya baca dulu ayatnya ya, nanti baru saya jelaskan. Ibrani 7 ayat 8 versi EMB. Di sini manusia yang fana menerima persepuluhan, tetapi di sana dialah yang menerimanya. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa Yesus hidup. Perpuluhan ada 430 tahun sebelum hukum Taurat, sebelum perjanjian lama. Di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 sebagai tanda hormat dan ucapan syukur Abraham yang menerima roti dan anggur dari Melkisedek. Melkisedek adalah Yesus sendiri. Roti dan anggur adalah tubuh dan darah Yesus. Ketika perjanjian lama datang hukum Taurat, perpuluhan menjadi hukum. Yang memberi diberkati, yang tidak memberi ada sanksinya. Malaki 3 ayat 10. Di dalam perjanjian baru, karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus, perpuluhan tetap ada sebagai sebuah kesaksian bahwa Yesus hidup. Ibrani 7 ayat 8 tadi. Sebagai perbandingan adalah ketika kita berjaman kudus, kita memberi kesaksian, memberitakan kematian Yesus. Dan ketika kita memberi perpuluhan, maka kita memberitakan Yesus bangkit dan hidup. Karena Yesus hidup, maka ada pemeliharaan bagi kita, ada penyediaan, ada hari depan, ada mujizat, ada pelipat gandaan. Jadi ketika Anda makan dan minum tubuh dan darah Yesus, Anda menikmati berkat, kuasa, dan kemurahannya. Jika tidak melakukan, tidak ada sanksi, tidak dihakimi. Tetapi ketika Anda nggak makan tubuh dan darah, nggak ikut perjamuan kudus, Anda nggak mengalami kuasa, manfaat, atau keuntungan dari perjamuan kudus. Hal yang sama ketika Anda memberi perpuluhan. Anda menerima kuasa dari deklarasi Yesus hidup. Yesus hidup, maka penyediaan bagimu. Yesus hidup, maka penyediaan finansial terjadi. Bagi Anda yang nggak memberi, nggak ada sanksi dan tapi tidak mendapat kuasa atau manfaat atau dampak atau keuntungan dari persepuluhan perjanjian baru. Yesus hidup dalam perjanjian baru. Perpuluhan adalah respon ucapan syukur kita karena kita telah menerima tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur. Dan ketika kita membawa perpuluhan kita sedang memberitakan Yesus hidup. Ketika Anda membawa perpuluhan Anda, Yesus yang hidup menyatakan kuasa kebangkitannya dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Jadi dari sini kita tahu, saudaraku, saya kasih satu analogi, satu perumpamaan. Ketika anak saya kecil, saya kasih roti. Kemudian dari dia punya 2-3 roti, saya minta sedikit. Anak saya kecil langsung, nggak boleh pak, nggak boleh pak. Saudaraku, padahal roti itu siapa yang ngasih? Saya. Uang siapa? Uang saya. Saya kasih ke siapa? Anak saya. Ketika saya minta dia nggak ngasih, apakah saya marah? Oh tidak. Karena apa? Dia masih kanak-kanak. Tapi ketika dia dewasa, dia akan sadar. Ketika dia beli roti, dia ingat bapaknya di rumah. Dia membelikan roti buat saya. Nah, demikian juga. Ketika Anda tidak memberi perpuluhan, Tuhan nggak marah. Karena apa? Anda seperti masih anak kecil. Tapi ketika Anda dewasa, Anda sadar. Jangankan uang, bahkan seluruh harta kita, nafas hidup kita, itu milik Tuhan, saudaraku. Jadi, be wise, jadilah bijak. Tuhan memberkati saudara. God bless you.